Oke, selanjutnya bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah sehat ya. Baiklah, sekarang saya akan mengabsen terlebih dahulu. Siti Nur Karimah, Nur Amina Arifin, Sri Astuti. Oke, semua hadir ya. Selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu ada menjenguk orang yang sakit. Terus yang kedua, doa ketika menjenguk orang yang sakit. Yang keempat, hikmah menjenguk orang yang sakit. Dan manfaat menjenguk orang yang sakit. Sebelum kita memulai pelajaran, kita mengatur untuk kontrak belajar kita terlebih dahulu ya, biar nanti tidak ada yang ribut, tidak ada yang ketika pembelajaran dimulai. Kontrak belajar kita yaitu selama pembelajaran dimulai, saya minta untuk sama kalian semua untuk memperhatikan. Saya harap kalian untuk memperhatikan dan tidak ada yang berbicara selama proses pembelajaran sebelum dimulai, sebelum saya suruh berbicara. Oke? Sekarang kita masuk ke materi. Coba kalian buka buku kalian halaman pertama, halaman 195 yang bagian A. Di sini kan ada gambar. Coba kalian mengamati gambar tersebut. Lalu saya minta di antara kalian, salah satu kalian untuk mengemukakan tentang gambar tersebut. Oke. Sudah? Baik, ada yang bisa mengemukakan dari hasil gambar tersebut? Ya. Oke. Jadi kita bisa melihat atau kita bisa membedakan dari gambar tersebut bahwa kolom yang pertama ini dia sakit tanpa ada yang menjenguk. Sedangkan kolom yang kedua dia sakit tapi ada yang menjenguk.
Allahumma Rabban nasib musibal basi isfi anta syafa'i la syafi'a illa anta syifa'a la yuhdirul sokoman, yang artinya, Tuhanku, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit dan berikanlah kesembuhan, karena Kau adalah penyembuh, tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Kau dengan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa nyeri. Terus selanjutnya hikmah sakit. Sebenarnya tidak ada yang menginginkan musibah sakit, sebab jika kita sakit, segala aktivitas manusia akan terganggu. Namun apabila berkehendak manusia untuk sakit, maka tak seorang pun yang dapat menolaknya. Oke. Adapun hikmah orang sakit, yang pertama, memupuk jiwa sabar dan tawakal. Yang kedua, menguatkan atau memperkokoh iman seseorang. Yang ketiga, merasakan dan menyadari betapa nikmatnya anugerah sehat. Yang keempat, memperoleh pahala yang berlipat ganda. Yang kelima, Allah akan mengurangi atau mengampuni dosa sesakit. Sekarang kita masuk ke manfaat. Ada 10 manfaat menjenguk orang yang sakit. Yang pertama itu kebun surga. Apa sih itu kebun surga? Kebun surga yaitu saat kita menjenguk orang yang
kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mendapatkan banyak rahmat. Di sini mendapatkan banyak rahmat yaitu apabila seorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka dia berjalan di tempat pemetikan buah-buahan surga sampai dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan sebanyak-banyaknya. Terus di sini ada kelancaran urusan dunia. Maksudnya apa? Ketika kita menjenguk teman kita yang sedang sakit, maka Allah akan memberikan kemudahan dalam urusan dunia kita. Jadi dan bersiaplah dengan tempat di surga. Terus amalan penduduk surga. Di sini maksudnya 5 perkara yang barang siapa melaksanakannya pada sehari akan dituliskan baginya bangsawannya, dia termasuk dari penduduk surga. Maksudnya apa? Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit atau menghadiri jenazah, dan dia berpuasa pada hari itu, maka dia akan mendapatkan amalan penduduk surga. Terus berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menjenguk sesama muslim yang menderita atau yang sedang sakit, maka kita akan mendapatkan rahmat dari Allah yang akan selalu menyertai kita meskipun kita sudah sampai di rumah. Sehingga ini sangat baik untuk dilakukan agar kita bisa memperoleh rahmat dan memperoleh rahmat yang Allah berikan di saat kita menjenguk orang yang sakit. Oke? Mungkin ada yang kurang mengerti. Enggak. Ya silahkan bertanya. Mungkin ada yang kurang dimengerti. Ya, baiklah. Untuk pertanyaan dari temannya tadi itu, mengapa kita dianjurkan untuk menjenguk orang yang sakit? Mengapa? Karena salah satunya itu maksudnya salah satunya kita memberikan semangat kepada beliau. Terus seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ketika kita menjenguk orang yang sakit ada beberapa manfaat tadi. Yang salah satunya mungkin bahwa ketika kita menjenguk orang yang sakit, maka kita termasuk mendoakan dan diberikan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya mungkin ada yang masih kurang mengerti. Kalau sudah mengerti, saya akan memberikan tugas esai yang halaman 198 tentang ayo berlatih yang bagian A dan B. Terus
Mungkin itu saja dari penjelasan saya. Saya minta untuk salah satu siswa untuk menyimpulkan